Lah ketika masuk WC, Nabi niku wado'a khotamahu, termasuk adabnya niku meletakkan cincinnya. Loh, kenapa kok diletakkan cincinnya? Ketika masuk WC dicoplok cincinnya. Kena nopo sampai dicoplok kali Kanjeng Nabi cincinnya? Para hadirin hadirat rahimakumullah, kajian pada malam hari ini sudah kemarin sudah selesai masalah bab nawaqidil wudu, hal-hal yang membatalkan atau merusak wudu. Sekarang kita akan melanjut babu adabi qada'il hajati, bab menerangkan tentang adab-adab atau akhlak tata krama kita ketika qada'il hajah, ketika kita sedang buang hajat, nekani hajat. Hajat di sini itu kinayah. Kinayah itu ungkapan dari keluarnya air kencing, air seni, ataupun keluarnya air besar, berak. Karena ada dan diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penamaan qada'il hajah itu diambil dari hadis Nabi, idza qa'ada ahadukum li hajatihi. Ketika kalian qa'ada, duduk untuk lihajatihi, mendatangi hajatnya. Ketika salah satu kalian duduk mendatangi hajatnya. Nah, di situ hajatnya maksudnya adalah kencing dan berak. Di dalam ulama fikih juga dikatakan bab qada'il hajah ini dengan bab al-istitobah, babul istitobah, bukan babul qada'il hajat, tapi babul istitobah, bab menjelaskan tentang setelah atau mencari suatu yang mengenakkan, suatu yang melegakan hati, yang memuaskan lah istitobah ini. Karena dengan kita mengeluarkan kotoran-kotoran baik, kotoran yang di depan maupun yang belakang itu bisa membuat diri kita itu lega, ya. Mantun berak, mantun pipis kan, niku namine istitobah, nek bahasa Arab ya. Sedangkan ulama muhaddisun ada yang menamai bab ini itu dengan babu duhulil khala, bab menjelaskan tentang masuk ke dalam khala WC. Makhudun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-khala'a, ketika salah satu kalian itu masuk ke dalam khala WC. Mana nih WC? Itu penamaan dari muhaddisun, orang-orang ahli hadis. Itu kadang membuat kitab atau karangan kitab itu dengan babul khala. Atau ada juga yang menamainya dengan babut tabarrus, bab menjelaskan tentang tabarrus niku amrih lebaran, artinya itu bebas dari segala penyakit. Dengan kita itu mengeluarkan kotoran dari jalan depan maupun belakang, akan membuat diri kita itu
bebas dari penyakit. Nah, itu juga berdasarkan hadis Nabi, al-barazu fil mawarid, suatu yang melegakan atau yang menghindarkan diri kita itu dari segala penyakit adalah ada di dalam tempat pembuangannya, fil mawarid. Memang di dalam Islam itu semuanya hukum itu ada, semuanya hukum dijelaskan. Agama Islam itu nggak ada yang lepas, semuanya baik secara hukum fikih maupun adab-adabnya atau krama ada semuanya, dari ucapan maupun praktek atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dalam hal qada'il hajat, membuang hajat itu ya sudah diatur di dalam Islam. Bab makan, minum diatur semuanya sama orang Islam, sama agama kita. Sampai-sampai pernah itu Nabi itu dihina. Dalam hadis niku dihina oleh orang Yahudi. Dihina oleh orang Yahudi. Pada waktu itu Nabi bersama sahabat, ada orang Yahudi. Nah, Nabi ini kok menjelaskan tentang masalah qada'il hajat. Dawuh teng kene sahabat, lek hajat iku ngene cara sing apik, kayak pengertian ngoten. Akhir dinyek kan kali orang Yahudi. Terus wong Yahudi ngeten, walah masalah ngene ade dijelas-jelas. Nabimu lho, masalah ngene dijelas-jelas. Tapi sahabat ketok ada orang Yahudi itu menjelaskan seperti itu, menghina Nabi, tambah sahabat itu tambah bangga. Bangganya apa? Karena semuanya itu diatur oleh Islam, ditunjukkan dengan hal-hal yang baik. Makanya sahabat bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masalah akhlak itu sangat terperinci. Rasulullah jelaskan itu sangat terperinci, jelaskan. Beda dengan masalah hukum. Kalau hukum itu dahune Kanjeng Nabi niku umum, mesti dahune niku umum. Tapi masalah akhlak, adabian itu selalu dijelaskan secara perinci. Memang penting adab. Pun sekarang kita akan membahas hadis yang pertama. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dan riwayataken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala dawu sapa Anas Qala dawu sapa Anas, dawune sahabat Anas ngeten, kana ing dawu kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala arikalane mlebu sapa Kanjeng Nabi. Idza dakhala arikalane mlebu sapa Kanjeng Nabi al khala'a ing panggonan kang sepi. Maknane khala niku panggonan sepi. Al khala'a ing panggonan sepi. Al makanul khali kan mriki. Kanu yaksiduna liqada'il hajah. Nah, yang mana para sahabat itu atau orang-orang itu zaman dahulu untuk membuang hajat, kotoran itu di tempat-tempat yang sepi, makanya dinamakan khala, tempat sepi. Lah ketika di tempat yang sepi niku Kanjeng Nabi wadoa mongko nyeleh sapa Kanjeng Nabi. Wadoa mongko nyeleh sapa Kanjeng Nabi ndekek khotamahu ing ali-aline Kanjeng
Kanjeng Nabi, khotamahu ing ali-aline Kanjeng Nabi. Akhrajahu ngriwayataken ing hadal hadis sapa al arbaatu imam papat. Sapa al arbaatu imam papat yakni Imam Nasai, Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa huwa hale utawi hadal hadis iku maklulun den panjingi ilat. Iku maklulun den panjingi ilat, ada penyakit hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh imam 4, tapi hadis ini itu hadis yang maklul, hadis yang kemasukan penyakit. Karena di sanadnya, sanad hadis niki ada seorang rawi yang namanya niku Hammam. Namine Hammam namine. Lah, Hammam niki termasuk rawi sing mboten napa nggih kredibel istilah. Mboten saged dipercaya ngoten. Termasuk pernah bohong sama ahli hadis niku. Jadi tidak kredibel rawinya, sehingga mempengaruhi kesohihan atau kehasanan hadis niku. Ada sanad atau rawi yang namanya Hammam dari Ibnu Jurayh mriki. Terus Ibnu Jurayh dari Az-Zahra. Az-Zuhri dari Az-Zuhri. Az-Zuhri dari sahabat Anas. Dan riwayat pokoknya selain niku sikoh. Jadi selain Hammam niku wau ana sanate Hammam, gara-gara wonten sanate Hammam niku paling status hadisnya itu tidak napa namine tidak sahih, bahkan tidak juga hasan, dhaif hadisnya. Cuman banyak penguatnya. Banyak penguat dari hadis-hadis yang lainnya yang hasan ataupun yang dhaif juga. Sehingga status hadis ini itu menjadi hasan li ghairi. Ada penguatnya karena maknanya itu sama dengan hadis yang lainnya. Karena di dalam hadis yang lainnya itu Nabi juga menjelaskan, diriwayatkan dari Az-Zuhri ya, dari jalur Ziyad bin Sa'ad niku wonten hadis kaya ngeten. Annahu sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min waraqin summa alqahu ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil napa namine cincin itu dari warok itu dari dedaunan bentuknya, kemudian membuangnya. Itu ada hadis yang serupa juga. Dalam hadis yang lain juga dikatakan wa kana idza dakhala qala wa do'ahu. Ketika Nabi masuki WC khala, tempat yang sepi, maka Nabi meletakkan cincinnya niku. Jadi hadis niki menunjukkan adab kita ketika masuk ke dalam WC, buang hajat, buang kotoran. Nah, ketika atau tempat yang sepi, kalau di luar, kalau di rumah kan WC ada tempatnya. Memang Rasulullah juga pernah membuat WC di dalam rumah juga. Makanya termasuk sunnah juga membuat WC di dalam rumah. Soalnya Rasulullah nggak pernah. Lah ketika masuk WC, Nabi niku wado'a khotamahu, termasuk adabnya niku meletakkan cincinnya. Nah, loh, kenapa kok diletakkan cincinnya? Ketika masuk WC dicoplok cincinnya.
Kena nopo sampai dicoplok kali Kanjeng Nabi cincine. Kronten cincine Kanjeng Nabi niku tulisane asma Allah ngoten lho. Lafaz Allah, lafaz jalalah ngoten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cincine Kanjeng Nabi niku. Makanya dicoplok karena untuk menghormati nama Allah niku wau. Dicoplok kali Kanjeng Nabi. Terus nggih bahaya. Lek sampean cewek misalkan gitu, ndamel cincin. Nah, niki kan termasuk sunnah juga. Kanjeng Nabi niku hadis niki juga menunjukkan bahwasanya Nabi niku pakai cincin. Nah, cuman pakainya niku ada yang mengatakan dalam hadis itu ada yang tangan kiri, ada yang tangan kanan. Kadang Nabi niku tangan kiri, kadang tangan kanan. Kadang Kanjeng Nabi yang nggak pakai cincin. Kadang pakai, kadang enggak. Tapi yang paling kuat hadisnya niku tangan kiri biasa. Dan Bukhari niku hadis yang kuat niku bahwasanya Nabi niku pakai cincinnya tangan kiri dan juga di jari napa niki jenenge kelingking nggih, kelingking niki cedhek-cedhek niku. Nah, niku umume niki kelingking sunah Nabi niku. Terus lek gawe liyane niku ten jari-jari liyane niku ya gak entuk kesunahan ya oleh mawon. Bahkan digawe kabeh mawon nggih angsal. Jadi tangane diseni kabeh ngono. Pokoke siji-siji maksudnya niku jari 10 niki diseni siji akeh ngoten. Angsal mboten napa. Sing gak oleh niku jare ulama niku jari siji dikeki loro ngoten. Dobel. Tapi wonten nangan niku. Wes ya, dadi jari siji dikai akeh lebih dari satu niku gak boleh. Nggih. Napa? Nala double gangsal. Ya opo double gangsal? Nggih. Siji setunggal. Nggih mboten angsal. Makruh hukume. Jari ulama niku makruh. Kalau satu-satu sampai itu gak apa-apa. Enggak sampai makruh. Tapi dengan syarat niku wau jari satu ya satu. Atau gentenan ngoten saya. Terus kena nopo Kanjeng Nabi niku wau nyoplok cincinnya ketika masuk WC karena di cincin Rasulullah itu terdapat kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah. Ketika masuk WC dicoplok karena untuk menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau menurut hukum juga makruh membawa akik atau benda yang ada tulisannya asma Allah, makruh. Yang kitab ini hukumnya. Apalagi sampai kita pakai misalkan cincin kita asma Allah, kita pakai di tangan kiri, kita cewek, ngoten niku gawe cewek, sewu. Terus kena najis lah niki saged bisa haram. Nah, jadi hukumnya bisa haram. Kalau kena najis. Kalau kena najis. Kalau enggak ya makruh cuman. Itu gak hanya cincin ya, semuanya. Pokoknya ada nama-nama itu makruh hukumnya dibawa ke dalam WC atau kamar mandi. Dan juga hadis ini itu menunjukkan bahwasanya cincinnya Rasulullah itu kan ada tulisannya. Cincinnya Rasulullah niku wonten tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kadang yang wonten tulisane Allah wonten niku. Nah ini menunjukkan kita boleh pakai cincin terus ditulisi ngoten niku. Ditulisi apa jenenge sampean apa jenenge sinten, jenenge pacare ta apa bojone ta. Nah,
niku boleh hukumnya. Karena Rasulullah juga nulisi ngoten. Kadang tulisannya Muhammad ngoten. Bahkan sahabat niku nggih niru ngoten. Akike sahabat 4 niku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali niku wonten tulisane. Tulisan hikmah. Leten kitab niku lek Abu Bakar niku tulisane ngeten. Ni'mal qadiru Allah. Dadi akike mbane niki lho. Mbane niku wonten-wontene. Nah niki kula nggawa. Cuman mboten wonten tulisane niki. Dadi ni'mal qadiru Allah. Sebaik-baik orang yang berkuasa atau Allah, zat yang berkuasa itu adalah Allah. Niku tulisane akike Sayyidina Abu Bakar. Mbane maksudnya. Wonten tulisane ngoten. Lek Sayyidina Umar niku mbane niku tulisane rada medeni ya. Nggih. Nah, tulisane ngeten nek gak salah niku. Kitabnya Kafa bil mauti wa'idun. Kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah mati sebagai pengingatku. Niku akike Sayyidina Umar. Kafa bil mauti wa'idun. Lek Sayyidina Utsman niku akike mbane niku wonten tulisane amantu billahi mukhlishon. Amantu billahi mukhlishon. Saya beriman kepada Allah mukhlishon. Dengan ikhlas. Sayyidina Utsman. Terus Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggih gadah nggih. Nggih wonten tulisane sami. Tapi beda-beda tulisane. Sayyidina Ali niku al-mulku lillah. Al-mulku lillah. Semua kerajaan yang ada di muka bumi ini adalah lillah, milik Allah. Di alam semesta ini adalah milik Allah. Niku tulisane ngoten. Jadi nggih sunnah termasuk. Dikai napa tulisan hikmah-hikmah ngoten niku. Terus masalah juga sunnah juga pakai yang napa namine perak. Nabi niku pernah ya pakai perak ngoten. Nah, cuman lek emas pernah pakai cuman dibuang lek emas. Enggak boleh. Nah, dawuh Kanjeng Nabi kan enggak boleh pakai emas. Laki-laki enggak boleh pakai cincin emas. Haram. Terus lek wanita boleh. Lek wanita boleh pakai emas. Yang sunnah itu ya pakai perak mbane. Kanjeng Nabi. Soalnya cincinnya Kanjeng Nabi niku sing dipakai turun menurun niku sampai mulai Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman sampai Khalifah Utsman sing kecemplung nang ngene sumur niku. Nah niku namine sumure Bi'rul Aris. Atau sekarang niku namine Bi'rul Khatim. Bi'rul Khatam. Sumur akik, sumur ali-ali. Sampai sekarang enggak ketemu akik Rasulullah niku. Kayak sampean merono ya. Sampai uka-uka ketemu. Sampai sekarang enggak ada yang menemukan. Cemplung ten kali pas gini sumur pas waktu dipakai Sayyidina Utsman wudu, nah cemplung nang mriku pas ngambil air ten sumur niku cemplung. Sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan. Dan juga hadis ini menunjukkan faedahnya ketika kita buang hajat. Nah, itu hendaklah di tempat yang sepi, menjauh dari dilihat orang. Makanya biyen-biyen ya damel kan ngeten kali kayak tutupan ngoten niku. Sing den desa-desa paling sik wonten ngoten niku. Nggih. Mriki wis mboten wonten. Ana nggih sing pipis niku pinggir-pinggir dalan tambahan.
ya ngadep ngono. Nah, saya terang-terangan ya iki bisa. Nah, biyen ngoten niku ndelik-ndelik. Nggih. Mencari tempat yang sepi kalau mau buang hajat, buang kotoran. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya ya nggak tercium bau ketika kita keluarkan kotoran itu nggak tercium, dan juga termasuk menutupi aib kita. Biasanya lek berak kan keluar suara kentut, nah itu kan juga aib juga, karena menjauh dari kerumunan. Sunnahnya ngoten. Terus sunnahnya juga memakai penutup. Ketika di WC niku sunnah pakai penutup, kepala yang ditutupi. Nah, terus masuk WC apa namanya? Termasuk doa, mungkin wonten hadis selanjutnya niku. Disuruh doa. Terus hadis ini juga menunjukkan ala ta'bidi ma fihi dzikrullah inda qada'il hajah. Hadis ini juga menunjukkan atau sebagai dalil bahwasannya ketika nopo qada'il hajah, kita masuk ke dalam WC atau tempat untuk buang hajat, sebaiknya itu menghindari untuk membaca zikir kepada Allah. Zikir bil lisan itu jangan bicara, termasuk kan bicara, mengucapkan apalagi kalimat zikir nggak sepantasnya diucapkan di dalam WC. Iki zikir ae gak oleh, makruh. Nah, apalagi sing omong-omongan ngoten niku. Nek ngentekno nopor biasanya. Ya rokokan gitu. Nah, nyanyi-nyanyi ngono kadang. Nah, niku nggih mboten angsal, makruh hukumnya. Nah, termasuk juga haram waqala ba'duhum, dan mriki wonten waqala ba'duhum yahrumu idkhalul mushaf al-khala'a li ghairi daruratin. Haram memasukkan mushaf, membawa mushaf ke dalam tempat niku wau buang hajat kecuali karena darurat. Enggak boleh. Atau ayat Al-Qur'an dibawa. Jimat ngono ya apa? Biasa jimat lah tulisannya Al-Qur'an iki. Termasuk ngoten niku. Lek sengaja nulis niku nulis Al-Qur'an, gak nulis jimat. Beda. Dadi disengaja kali nulis, padha kali kaligrafi ngeten iki. Kaligrafi niku sing nulis lek mboten nulis mushaf. Mboten tujuan untuk dibaca. Maksudnya Qur'annya itu bukan untuk tujuan dia baca, dia nulisnya itu karena tujuan yang lainnya, supaya tujuan hiasan. Nah, oleh karena itu ketika kita nggak punya wudhu, megang ngoten niku nggih mboten napa-napa, karena yang nulis itu tujuannya untuk hiasan, bukan tujuan untuk membaca. Begitu juga jimat ngoten niku. Jimat sing napa namine sing nulis untuk ngobati biasa kayak tombo. Nggih. Kayak nambani. Gak nulis sengaja nulis Al-Qur'an. Kadang niku nggih lafate nggih beda karo Qur'an. Kadang lafate tulisannya niku beda. Nggih. Nggih ayate Al-Qur'an tapi tulisannya beda. Tapi lek gak padha gak mandi. Nggih. Wis padha ae pokoke mantep ngono. Tulisane sing nggih tulisan ngono. Nggih. Kula gadang ya jimat. Ya tinggalane Bapak. Tulisan-tulisan ngoten niku. Tapi ya beda. Tulisane beda kali Quran niku. Tapi kene lek dijaluki nggih nulisnya nggih padha-padha kali niku. Tapi ya niatannya duduk niatan nulis Quran. Kalau kita niati nulis Quran ya lek salah ya dosa. Pun. Ya. Jadi itu tidak hanya khusus
ketika Nabi itu tadi kan ketika Nabi itu masuk ke dalam WC atau kamar mandi, nah, Nabi pakai cincin, dilepas cincinnya. Tapi lek ten mriki misalkan sampai lunga ya hilang ya. Sampeyan gawe cincin apik ngono niku tulisane ngoten. Ate ijenan bisa kan konco kan gak bisa dititipno. Kecuali lek ten mriku wonten titipane. Lek keten jowo ya hilang. Wassalam. Nggih. Niku mawon boten khusus ali-ali wis semuanya. Misalkan pakaian ada tulisannya asma Allah atau asma yang lainnya, asma Nabi, nama-nama Nabi, itu harus dimuliakan. Atau dzikir, tulisannya dzikir pada Allah, yaitu sebaiknya dilepas ketika kita masuk WC. Nah, ini menunjukkan sunnah hukumnya melepas motor pun. Hadis yang kedua, kita terus naik. Wa anhulan dan riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu an. Kala dawuh sapa Anas sami kalian dukur wau. Sahabat Anas yang riwayataken. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala ari kalane mlebu sapa jeneng Nabi al khalaa ing WC enggon sepi, maksudnya kali qada'il hajat ai aradatuhu lahu, maksudnya karena itu adalah aradatuhu lahu. Mangane ten mriki niku kana niku sahabat Anas meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi niku dengan lafadz kana. Kana niku fi'il madhi. Fi'il madhi niku maknane istimrol, terus menerus, istimrol dan dawam, istimror wa dawam. Nanti maknanya itu terus menerus. Artinya adalah aradatuhu lahu, ketika mau. Karena di dalam hadis Imam Bukhari dan Sahih Bukhari niku ada riwayat itu bukan dengan kata atau kalimat kana Rasulullah idza dakhalal khala, tapi kalimat ini ku kana idza arada dakhalal khala, wonten arada ya. Ketika Rasulullah kepingin atau menghendaki masuk WC, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ngucap sapa Kanjeng Nabi, donga sapa Kanjeng Nabi, dongae Kanjeng Nabi ya napa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma do pangeran, do Allah, ini sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal khubusi saking pira-pira setan lanang, minal khubusi saking pira-pira setan lanang, wal khaba'isi lan pira-pira setan wedok. Nanti ana setan lanang, ana setan wedok. Menunjukno setan iku ana kelamine. Ana sing lanang, ana wedok. Ya menungso ya ngoten nek. Ana lanang, ana wedok. Nah, cuman setan iki ya sejenis ya jin barang masuknya. Jin itu ya wonten sing jenise setan. Nah, cuman jin itu kan wonten sing Islam, wonten sing kafir. Nah, sing kafir niku ya jenis setan, iblis ngoten niku. Dan menunjukkan ini ada namanya setan perempuan dan setan laki-laki. Dan akhrajahu ngriwayataken ing hadal hadis sapa as-sab'atu imam pitu. Imam pitu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i niku ngriwayataken sedaya. Imam Ahmad masuk sahih hadis ini. Jadi ketika Nabi itu memasuki jamban atau masuk WC,
Nabi itu selalu berdoa, tidak pernah meninggalkan doa. Doanya Kanjeng Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selalu berdoa sebelum masuk WC, sebelum lho niki. Sadurunge sampean nglebokno kaki kiri masuk WC niku donga. Dungane teng jaba. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain itu dikeraskan bacaannya, rada keras lah. Soalnya lek gak keras, ya sahabat Anas nggak kerungu. Ngoten. Nah, ini nunjukno Nabi niku keras gitu ae, banter ya. Sehingga sahabat Anas kedengaran. Jadi nggak boleh. Nah ini juga menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwasanya baca-baca dzikir atau apalagi baca Quran, isi, jeding, itu nggak boleh hukumnya. Karena Nabi ketika mau masuk kamar mandi atau WC itu baca doanya di luar bacanya, nggak di dalam. Begitu juga ketika kita keluar dari WC ya gitu. Nah doa ya gak di dalam tapi di luar. Ketika sudah keluar kaki kita dari WC semuanya baru doa. Dan ini juga menunjukkan Nabi itu tidak pernah sama sekali meninggalkan zikir kepada Allah. Selalu ingat. Makanya ya angel dikudo karo setan itu. Makanya hadis sing kala wingi niku sing diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ten kene Nawaqidul Wudhu niku bahwasanya Nabi niku selalu zikir setiap saat. Karena Rasulullah yadkuru fi kulli ahyanihi. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan nggak bisa menggoda Kanjeng Nabi. Pernah niku sang Nabi niku arep napa nggih? Nangkep setan yang gergeden. Digodha ngono gak iso. Ngono Kanjeng Nabi selalu ingat Allah. Arepe tak tangkep ae, tak janur, tak cancang nang ngene panasan nang lapangan cek sahabat iku ero kabeh. Oleh ana setan udah morong tak cancang tak tekek nang ngene lapangan cek ero kabeh sahabat iku. Iki lho setan. Tapi niatane Kanjeng Nabi niku wurung. Wurung gara-gara sungkan. Sungkan kali sinten? Nabi Sulaiman. Sungkan kali Nabi Sulaiman terus ini kok. Kali sing gadahi ngoten niku kan Nabi Sulaiman. Ya, sing napa nguasai jin niku. Nabi Sulaiman. Jin setan niku tunduk kabeh karo. Pun. Jadi doanya Kanjeng Nabi ketika mau masuk WC adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi tidak pernah Kanjeng Nabi niku meninggalkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang Al-Qur'an nggih ngoten. Nek sampai kita itu meninggalkan zikir, enggak tahu wiridan, enggak tahu eling nang pangeran, digodha karo setan. Al-Qur'an kan ngoten. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrillah, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin, maka setan itu akan selalu mengikutinya dan menyesatkan. Hanya nggak bisa udah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selalu ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukan hanya doa ketika masuk WC, bahkan doa-doa yang lainnya juga diajarkan oleh Rasulullah ketika makan.
kita minum, karena semuanya ketika kita makan apa namanya dianjurkan oleh Rasulullah baca gini, doa gini, supaya apa tujuannya, supaya kita tidak ketika makan itu tidak dibarengi karo setan melok mangan ki ya. Makanya ono setan itu setan kuru, ono setan lemu. Nggih, ono setan lemu, ono setan kuru. Lha ndek ten hadis kan ngoten ta. Wonten hadise kan wonten napa niku. Wonten sahabat niku mak-mak arep melok setan niku. Tapi kendurenan niku maca bismillah kabeh. Maca donga kabeh. Akhire wurung. Mangkono maca bismillah, kono dijak bismillah, donga kabeh. Akhire wurung, kuru setane. Dari kok sampean dadi kuru ngono tan. Iya, kabeh maca donga kabeh aku. Dadi setane ku. Ana setane lukemu. Ini. Ya karena iku dibarengi karo jadi wonge paling sing kuru. Setane lemu wong iku. Nyun sewu. Dadi wong nek kuru niku dibarengi setan ngoten lho. Mboten, Pak. Wong kuru ya. Berarti gak tahu maca bismillah lah. Nggih ya. Nggih wonten setan lemu wonten kuru. Lah ten mriki kan ngoten. Kubusi wal khobais, ada setan laki-laki dan ada setan perempuan. Berarti setan niku nggih kawin nggih nggih duwe anak, nggih iku nggih keluarga nggih duwe. Wong ana kelamine. Tapi boleh kawine model ya napa mboten seperap. Apa wonten KUA napa ya napa. Ngoten. Mangkane lek napa lek kumpul suami istri kan disuruh doa karo Kanjeng Nabi ngoten niku. Nah, supaya setan enggak barengi ngoten sehingga anak ini ku dadi anak sing soleh soleha ngoten. Tujuane niku. Nah niku menunjukkan bahwasanya setan jin niku bisa mengumpuli atau punya kelamin niku. Punya kelamin laki-laki maupun perempuan. Itu setan. Nggih. Pun sak menten mawon rong hadis sarep isya kita. Kayak wonten pertanyaan. Nggih. Tadi disampaikan bahwa Rasulullah memakai cincin, kemudian diikuti oleh para sahabat juga memakai cincin. Pertanyaan saya itu kan soal sebuah Rasul ya. Okay. Pertanyaan saya, apakah menggunakan cincin itu ada nilai ibadahnya? Artinya kalau yang memakai cincin itu dapat pahala. Kalau saya dapat pahala, tadi juga disampaikan kalau jari kita 5 bisa diisi 5 cincin. Okay. Tapi apakah berarti kalau cincinnya banyak juga pahalanya banyak? Itu pertama. Yang kedua pertanyaan dari cincin itu gelar, apakah ada yang mengatakan bahwa ada mengenai gelar itu juga ada nilai keindahannya, cincin adanya keindahannya. Yeah. Jadi di dalam ibadah, ketika kita ingin mendapat nilai pahala, ya otomatis kita niatkan semuanya itu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, yang dianjurkan Rasulullah itu gimana perbuatan Nabi, ucapan Kanjeng Nabi niku gimana? Misalkan akik, Nabi niku biasanya pakai cincin ini dipakai di mana? Nah, biasanya Kanjeng Nabi cuma satu cincin, nggak pernah pakai semuanya, nggak pernah. Jari-jarinya cuma satu toh, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di apa? Jari ini
Jari napa? Manis nggih. Jari manis niki terus kadang di mriki kanan kiri. Terus kalau kita niati semuanya itu mengikuti Rasulullah pasti dapat ganjaran. Bahkan perkara yang mubah, perkara yang mubah kayak makan itu kan perkara yang mubah. Tapi kalau kita itu mengikuti Rasulullah dengan niatan mengikuti cara makannya Rasulullah, ya dapat pahala. Kita niati makan itu untuk supaya kuat ibadah dan lain sebagainya, supaya kuat nyambut gawe, kayak ngimoni anak bojo itu masuk nggih ibadah, dapat pahala. Perbuatan mubah ketika kita niati suatu perkara yang baik, taat kepada Allah, mentaati Rasulullah, pasti dapat pahala. Ngoten. Guna. Wonten sing diniku. Insyaallah ngoten. Wallahu a'lam. Kayak wonten malih. Mungkin kalau saya pas masuk WC atau kamar mandi tadi pamit gitu. Nggih. Kita lupa ada sesuatu yang mungkin tadi ada rapatnya atau topi ada apa biasanya ada atau selai atau kalung lupa terus dimasukin ke celana terus celananya diganti atau habis keluar dulu mengamankan. Nggih, ngoten nggih. Jadi nggih, ketika kita lupa dan ingatnya itu di dalam WC gimana cara ngeletakkan, sedangkan kita itu pas WC ya pas posisinya ya posisi qadha'il hajat, posisinya kan masih lepas baju atau kan bisa kan. Tapi kalau posisinya ngoten berarti ya posisi yang darurat kita itu. Jadi kecuali dalam keadaan darurat. Dan mriki wonten. Nah niki yahrumu wa qala ba'duhum yahrumu idkhalul mushaf al-khala'a li ghairi daruratin. Haram kalau memasukkan mushaf niku dengan tanpa darurat. Termasuk darurat ya niku wau. Maka kita kan enggak sengaja memasukkannya. Intinya enggak sengaja. Kalau kita sengaja ya haram. Nah, terus dengan tanpa darurat. Daruratnya apa? Ya, kita itu masuk ke dalam WC ya niku dalam keadaan yang tidak darurat. Ketika kita darurat waktu keadaan pas qadha'il hajat ya kan darurat juga kita langsung keluar. Mau keluar ya ini gune. Nah, kotorannya mau keluar ya. Nah, kita mau keluar dulu ya nggak bisa. Itu keadaan darurat juga. Maka dimakfu. Karena orang lupa niku nggih dimakfu keadaan hukum. Dan itu dalam keadaan yang nggak bisa kita keluar langsung. Ya lihat keadaannya lah. Menurut saya niku. Lihat keadaannya ketika kita memungkinkan napa ini menaruhnya di depan ya kita taruh, mungkin ya kalau aman ya nggak apa-apa, kalau nggak aman ya enggak digawe mawon. Dan itu termasuk ya darurat juga, cincinnya mahal enggak dengan Joko hilang wassalam enggak. Lalu kita kan agama kita kan disuruh jaga, termasuk harta juga disuruh jaga, ngoten lho, bil anfusi wal amwali, ngoten. Ada apa kehormatan jiwa, kehormatan harta, kehormatan dirinya sendiri kan harus dijaga di dalam Islam, termasuk harta juga dijaga. Ketika memungkinkan aman, gak bahaya kita taruh di depan ya gak apa-apa kita taruh, karena bahaya ya pakai aja, darurat, masuk darurat juga ya dipakai sewaktu-waktu. Jadi ada jadwalnya. Kayak dino iki nggih virus untuk maghrib bisa nggak iku kan wonten biasa wonten sing dijadwal ngoten niku wonten genta-genti wonten sing digawe kabeh nggih wonten kaya napa lampu ngoten niku nggih
Nggih kebetulan napa-napa didamel sedaya. Pokoknya niku wau terus ulama niku gak makro memakai semuanya, itu gak makro, boleh. Cuman yang baik itu ya cuman meniru Rasulullah niku. Oke. Yang penting gak cari satu dikasih 2, 3 ditopel mboten. Niku sing tak boleh. Berlebihan termasuk israf juga. Itu yang gak boleh.